Coba Pak, kita berkumpul di masjid ini, kemudian kita bersalam-salaman. Kata Rasulullah, apabila dua orang muslim saling bersalam-salaman, dosanya berguguran seperti daun kering, ya, jatuh dari dahannya sampai tinggal dahannya saja, berguguran daunnya Pak. Kita kalau itu kita lakukan habis sholat salaman Pak, waduh, dosa kita rontok lagi, belum wudhu lagi Pak. Wudhu ini kita basuh muka, dosa yang pernah kita lihat rontok, dosa yang pernah kita bicarakan rontok. Jadi Masya Allah Pak, Allah tuh setiap hari obral pahala. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu kemudian berangkat ke masjid, nih Pak, barang siapa berwudu kemudian berangkat ke masjid, berarti wudu itu di mana Pak? Wudu itu di rumah. Kalaupun di sana ada padasan atau tempat wudu, kalau batal di sana wudunya. Barang siapa yang berangkat berwudu kemudian berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya dihitung 10 kebaikan. Kaki kanan 10 kebaikan, kaki kirinya dikurangi 10 keburukan. Tuh Pak, makanya para sahabat Rasulullah SAW itu kalau mau ke masjid putar biar banyak langkahnya. Kita naik motor ya, naik motor, waduh, putar Pak kayak sahabat-sahabat Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, nunggu waktu sholat kita di sini di masjid sampai pulang sudah dihitung sholat berjamaah Pak. Tuh ya. Jadi semasa kita masih hidup ini, gunakan ini Pak. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik. Ya. 27 kali lebih baik Pak. Kita satu hari ya, ibarat dikasih ayam, subuh 27, dohor 27, asar 27, maghrib 27. Jadi berapa? 7 kali 5, 27 kali 5, 135 Pak, per orang. Ayam apa enggak banjir ayam di sini nih coba Pak. Ya. Untuk pahala itu nggak kelihatan Pak. Satu hari 30 berapa tadi? 135 ekor ayam kita punya Pak. Itu baru ayam. Kalau kambing, kalau sapi, ayo. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah betapa rugi. Ya Pak ya, coba Bapak bayangin, Allah itu ngasih pahalanya bukan ece-ece. Kalau dengan iman sekarang Pak, Bapak pergi dari rumah, hujan, lain lagi pahalanya. Pergi dari rumah gelap, lain lagi pahalanya. Lebih berlipat. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Tapi kebanyakan orang Islam melalaikan hal-hal seperti ini Pak. Masya Allah, rugi ya Pak ya. Kemudian Bapak sekalian, para sahabat Rasulullah SAW ini, Pak, sebelum saya lanjutkan saya mau bicara dulu Pak. Kata Rasulullah, kalau kita sholat berjamaah, pahalanya lebih baik 27 kali. Bapak percaya nggak Pak? Coba jawabnya yang benar. Percaya apa enggak? Percaya. Kalau percaya belum tentu yakin loh Pak. Buktinya apa? Percaya udah, tapi enggak, banyak yang nggak salah di masjid. Artinya percaya tapi tidak yakin. Percaya tapi tidak yakin. Buktinya nggak dikerjain. Buktinya nggak ngajak-ngajak sama orang lain. Ayo. Hah? Ini percaya tapi tidak yakin. Oh percaya, yakin saya. Kalau kita sholat berjamaah dapat 27. Anak kita ajak Pak, tetangga kita ajak supaya dapat kebaikan juga.
Ini dewek-dewek baik, udah ya sendiri kagak ngajak-ngajak, deh. Nah, bapak-bapak sekalian, para sahabat Rasulullah SAW, ya, bisa mengerjakan amal agama dengan kafah, dengan sempurna, Pak. Karena mereka ini memiliki sifat yang mulia, ada 6 perkara sifatnya, ya. Pertama, yakin terhadap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya keluarkan nih keyakinan kepada benda-benda. Harta itu bisa menyenangkan kita. Percaya nggak? Enggak. Belum tentu harta itu bisa menyenangkan kita. Banyak orang sengsara karena hartanya. Keluarkan keyakinan kita dari makhluk kepada makhluk. Yakinlah Allah saja yang ada di hati kita. Keuntungannya apa kalau kita yakin? Keuntungannya apa? Kalau kita selalu, ini ukurannya Pak, kalau kita yakin kepada Allah nih, begitu bapak anaknya sakit, anaknya sakit, apa yang terdetik di hati kita? Dokter itu hebat, obat ini manjur. Allah kemana? Begitu kesandung, copot kata gitu. Mana Allah ada di hati? Nggak ada. Kalau Allah ada di hati, astagfirullahaladzim, ya. Begitu anaknya sakit, ya Allah, tolong anak saya. Saya mau ke dokter ya Allah. Jadikan dokter itu perantara yang menyembuhkan penyakit anak saya. Ya, ini enggak. Kemana Pak? Dokter itu, kok situ sih? Wah hebat itu dokter spesialis. Allah nomor 2. Ya, gini. Ini namanya percaya tapi tidak yakin. Kalau yakin tuh yang di dalam hati kita ini Allah. Bagaimana Pak cara mendapatkannya? Supaya Allah itu wujud di hati kita. Sedikit-sedikit Allah. Kalau sekarang anak-anak sekarang kita ngomong yakin aja sama, wah lebay ini mau Ustaz ini nih lebay katanya. Dibilang lebay kita Pak. Iya. Apa ruginya kalau yakin Allah itu di sini Pak? Justru banyak untungnya. Kalau Bapak yakin Allah itu adalah segala-galanya, jangan mau dijadikan Tuhan Pak. Sama istri Bapak, sama anak Bapak. Anak-anak kita kadang-kadang nggak sadar. Ada setan, ada ayah. Ada ayah, bukan ada Allah. Mama, di situ ada ayah. Ayah. Nggak sadar ayahnya dijadikan Tuhan. Mulai hari ini Pak, didik anak-anak kita ada Allah. Bukan ada ayah, ayahnya manusia, makhluk Allah juga. Begitu ada sakit, yang terdetik di pikiran kita siapa? Allah, bukan dokter, bukan obat. Maka ketika kita mau minum obat, maaf, ini obat nih Pak ya, kita mau minum nih. Obat ini tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Bilang sama obat kayak gitu Pak. Yang menyembuhkan penyakit saya adalah Allah. Emang Bapak yakin kalau obat ini yang menyembuhkan? Percaya nggak? Bapak percayanya obat yang menyembuhkan ya, bukan Allah ya? Nah ini dia deh. Ini keyakinannya nih penting nih Pak. Obat ini tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Yang menyembuhkan penyakit saya adalah Allah. Ya Allah, jadikanlah obat ini perantara yang menyembuhkan penyakit saya. Baru beres akidah kita Pak. Sementara ini kita yakinnya ini yang menyembuhkan. Bahaya ini ya. Siapa yang menyembuhkan? Obat anu. Lu sakit kepala obatnya Pak, bodrek. Bodrek yang menyembuhkan. Allah kemana? Ya, nah di situ Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan. Maksudnya apa Pak? Maksudnya segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang dikerjakan, yang dikatakan dan yang dikerjakan harus kita ikuti, harus kita teladani. Kalau kata Rasulullah begini,
Contoh ya Pak, apabila ada lalat masuk ke dalam minumanmu, tenggelamkan lalat itu, kemudian buang lalatnya, minum kopinya, minumannya. Karena sebelah sayap lalat itu mengandung penyakit dan sebelah sayapnya lagi mengandung obatnya. Datang nih profesor doktor yang paling botak, profesor doktor yang paling botak Pak, sampai lalat nempel di kepala aja kepleset. Apalagi lalat gempol kagak ada kaki jauh, nggak bisa nempel. Itu bilang begini, kata profesor, lalat itu yang membawa penyakit kakinya. Secara laboratorium terbukti kakinya. Bener nggak Pak? Hah? Mana percaya Rasul sama dokter profesor itu? Hah? Secara akal benar dokter itu. Tapi secara kata Rasul tidak bicara kecuali dasarnya wahyu. Wala yang tiku inhila wa wahyu yuha. Rasul tidak pernah bicara kecuali apa yang ia katakan adalah wahyu. Jadi kalau kata Rasulullah lalat itu sebelah sayapnya mengandung penyakit, sebelah sayapnya mengandung obat, lakukan. Jangan percaya profesor dokter tadi. Ya, kita percaya, wow, dokter ini hebat. Secara laboratorium ini terbukti. Buang aja, kan? Rasulullah kan, barang siapa yang mubazir, ya. Kalau mubazir itu kan temannya setan. Nah, barang siapa, sekarang silakan Bapak mau percaya Rasulullah apa mau percaya profesor dokter itu. Kalau percaya dokter itu, ya jangan ditenggelamin harusnya Pak, dibuang sama minum-minumannya karena mengandung penyakit semuanya. Tapi kalau menurut kata Rasulullah, tenggelamkan, ikutin aja Pak. Kalau kita yakin sama Rasul itu benar, petunjuknya benar. Ya. Terus kata Rasulullah ada lagi ya. Ada Pak orang alim, namanya itu kata-kata mutiara. Kun kasul khafah, walatakun kadujajah. Tirulah penyu, jangan niru ayam kampung. Ini rupanya ini orang alim ini terinspirasi sama ayat yang bunyinya apa ya? Sama satu ayat lah. Apa? Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Coba pikir-pikir Pak. Apa istimewanya penyu dan apa istimewanya ayam kampung? Kata-kata ulama itu kun kasul khafah wala takun kadujaja. Tirulah penyu, jangan niru ayam kampung. Penyu itu Pak, kalau mau nelor naik dia ke darat. Malam-malam sepi, orang-orang pada tidur, digali pasir sama dia. Dia betul banyak, dia bukan main Pak. Habis itu diuruk, nggak ada suaranya. Ayam kampung baru mau nelor, petak. Wah, telurnya satu. Ayam kampung sebelah dengar. Jadi kalau beramal tuh baik tiru ayam tuh, tiru penyu, jangan tiru ayam kampung. Sedekah satu semen sak, pahala, waduh kedengar kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Setan maunya kayak gitu. Supaya apa? Supaya amal kita tuh batal. Jadi biar amalnya banyak, tirulah penyu. Kalau kita yakin Allah tuh maha mendengar, Allah tuh maha tahu, ngapain ngikut-ngikut ayam kampung? Suaranya doang kenceng tuh orang Manado. Ya, Bapak sekalian ya. Kemudian Bapak sekalian, apa yang dikatakan Rasulullah kita ikut aja. Rasul itu nggak pernah dusta, makanya gelarnya apa Pak? Rasulullah gelarnya apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, nggak pernah bohong. Sidik, amanah, fatona, apa? Tabligh. Kalau dapat wahyu disampaikan, nggak pernah disembunyikan. Sidik, benar. Rasulullah yang benar kagak diikutin Bapak mah. Ngikutinya profesor botak itu. Secara ilmiah memang, tapi kan Rasulullah bilang gitu. Kadang-kadang orang-orang kafir itu maunya kita tuh ya ikut mereka. Kemudian Bapak-bapak, sifat sahabat yang kedua adalah sholat khusyuk wal khudu. Sholat khusyuk artinya, sholat khusyuk wal khudu artinya sholat konsentrasi batin
dengan merendahkan diri di hadapan Allah seolah-olah kita dipentelengi. Paham apa dipentelengi? Ada orang Jawa nggak di sini? Dipendelikin kalau betul-betul dipelototin gitu ya. Wah, diawasin kita sama Allah. Coba Pak, kalau kita kerja dilihatin sama bos, bagaimana Pak? Wah, rajin ya. Seolah-olah kita digituin. Maksudnya apa? Sholat kita ini adalah mi'raj. Kalau ada orang Allah terbang tuh pasukannya Pak ke surga ke sono, ke Sidratul Muntaha. Mi'raj, kita sedang mi'raj itu, ya. Meskipun cuma beberapa detik. Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha itu berapa Pak? Subhanallah asra laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau pakai akal kita Pak, ke Sidratul Muntaha itu Rasulullah pulangnya kesiangan Pak, bahkan kesorean. Seperti begini, kan asra itu artinya diperjalankan, ya, majhul, diperjalankan. Kalau bahasa Arab itu dalam ilmu nahwu namanya banjul, dikerjain gitu Pak ya. Kalau jam tangan, jam itu, jam dinding itu kalau muter sendiri dari angka 12 ke 2, jarum panjang sama jarum pendek di angka 12. Untuk kembali ke situ berapa jam kira-kira Pak? 12 jam. Tapi kalau kita putar berapa detik tuh coba? Sret, kita putar. Begitulah keadaan Rasulullah. Jadi diangkat Rasulullah itu ya, bukannya terbang naik buruk, bukan, ditarik sama Allah. Makanya begitu sampai di sono, Rasulullah bisa ngelihat surga, bisa ngelihat neraka. Lama jalan-jalan dulu di sono dia, ya. Pulang-pulang nggak kesiangan, masih subuh. Ya, nah jadi orang Islam ketika sholat khusyuk wal khudu itu sedang mi'raj. Ininya teng ke sono ke angkasa, ke surga. Maksudnya itu Pak ya. Kemudian apa keuntungan sholat? Sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan inna sholata tanha anil fahsai wal. Banyak orang rajin sholat pakai peci sampai lancip, korupsinya getol. Ada nggak Pak? Ada yang nggak beres berarti ini sama sholatnya nih, ya. Janji Allah tuh nggak pernah bohong, masa Allah bohong sih? Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang rajin sholat korupsi, ada orang rajin sholat rajin zina. Kok bisa? Nah, sholatnya nggak beres, sholatnya nggak merasa dipentelengi. Saya naik dewe, enak sholatnya gitu ya. Jadi sholatnya sebagai dia. Ya itu sholatnya nggak beres. Maka ketika kita sebagai seorang muslim merasa dipentelengi sholatnya yang benar, kita sholat khusyuk, doanya yang terus apa namanya, angkat tangannya, gerakannya, bacaannya, kita diperhatikan sama Allah. Nah kemudian Bapak-Bapak sekalian, para sahabat ini sholatnya merasa diperhatikan, khusyuk al khudu. Kemudian bagaimana dia mengerjakannya? Pertama Pak ya, yang paling utama, bawalah kejujuran sholat keluar waktu sholat. Kita sholat subuh atau sholat dohor atau sholat apa saja, udah rakaat terakhir Pak, asyhadu alla ilaha illallah, sudah keluar dari sholat. Udah mau habis pakai keluar loh gitu kan. Udah mau habis pakai keluar, nggak ada yang denger, nggak ada yang lihat. Ngulang apa nggak pas sholatnya? Ngulang apa nggak sholatnya? Ulang. Kalau orang jujur, nggak ada yang tahu, nggak usah diulang lah. Begitu? Kan nggak ada yang lihat. Nih kejujuran sholat ini bawa keluar waktu sholat, ya. Nggak ada yang lihat ataupun tidak ada yang lihat. Kalau kita melakukan kesalahan, coba buru-buru. Mentang-mentang nggak ada yang lihat, asik. Begitu. Sholat beres tuh kayak gitu. Kenapa dia korupsi? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Makanya enak aja dia. Coba kalau kejujuran sholat itu dibawa, wah dilihat nih. Biar nggak ada yang lihat, ada yang lihat. Para sahabat itu Pak, dia paham kalau di dalam sholat ada wudhu, di luar sholat pun
Selalu wudhu. Bilal itu Pak masih hidup, sendalnya udah bunyi di surga. Kata Rasul, Bilal, tadi malam aku bermimpi berjalan bersamamu di surga. Orangnya masih hidup, sendalnya udah di surga Pak. Kenapa? Kata Rasul, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku kalau batal wudhu, wudhu lagi, kemudian sholat, ba'da wudhu. Pernah Pak? Pernah lakuin itu nggak? Pernah nggak? Sekarang lakukan itu Pak ya. Ayo, kalau habis sholat, wudhu, batal wudhu, buru-buru wudhu. Habis itu sholat batal wudhu. Yang dilakukan Bilal, masih hidup udah di surga, mau nggak? Mau. Sholat batal wudhu nggak? Enggak. Kapan masuk surganya lu ya kan? Nah, kemudian Pak, para sahabat itu paham kalau di dalam sholat ada bacaan Quran, di luar sholat juga baca Quran. Jangan banyakkan ngobrolnya Pak. Kita mah bangun tidur aja udah setan gepeng kita geser-geser. Apa setan gepeng? Hah? Ayo, jujur aja nih Pak. Banyakkan baca Quran apa baca? Lihat HP. Banyakkan mana? Ayo sekarang ganti Pak, banyakin baca Qurannya ya. Jangan HP-nya yang deketin. Kalau pengen sholat kita mencegah perbuatan keji dan munkar. Di dalam sholat ya, para sahabat tuh paham tutup aurat. Di luar sholat juga tutup aurat, nggak sembrono. Dengkulnya kagak kemana-mana ya, kita buset deh udah berdengkul pada kopong juga buat sih jadi dilihatin orang. Ya, pakai celananya jangan kelihatan dengkul ya Pak ya. Terus kalau di dalam sholat itu tundukkan pandangan. Kalau sholat masa kita begini-begini kan enggak ya? Dudukan pandangan di tempat sujud ya. Begitu juga kalau di luar waktu sholat. Jangan gentayangan kemana-mana. Waduh, bahaya ini. Begitulah Bapak sekalian ya. Jadi Bapak sekalian, betapa kita ini beruntung jadi orang mukmin. Kita ini selalu dilipat gandakan kalau melakukan kebaikan. Bapak sekarang ngajak orang kebaikan. Bapak dapat kebaikan, orang itu dapat kebaikan. Nggak rugi dianya lagi. Coba Pak, ayo. Terus kita ini Pak, kadang-kadang lupa. Ngomongnya itu, kata Rasulullah begini Pak. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Karena setiap kata-kata adalah doa. Dan doa akan dikembalikan kepada pemiliknya. Pernah dengar itu Pak? Pernah dengar nggak? Ya sekarang lah ya. Berhati-hatilah dengan kata-katamu. Karena setiap kata-kata adalah doa. Dan setiap doa akan dikembalikan pada pemiliknya. Pak, Bapak pengen gak punya anak soleh? Pengen. Caranya gimana? Sekarang begini Pak. Tanya anak Bapak, nak, anak cita-citamu apa? Jadi pilot. Iya bagus. Jadi dokter. Iya bagus. Pokoknya yang bagus-bagus. Ternyata ada yang lebih bagus Pak. Sekarang dirubah mindset anak-anak itu. Nah, milikilah cita-cita sukses jadi orang baik. Anak kita ini sukses jadi orang. Kalau mau jadi dokter silakan, tapi dokter yang baik. Kalau mau jadi pilot silakan jadi pilot, tapi pilot yang baik. Karena banyak orang jadi pejabat, jadi jenderal, gagal jadi orang baik, Masya Allah Pak. Ya, coba sekarang tuh mindset kita rubah. Anak kita cita-citanya menjadi orang baik sekalian. Itu anak soleh namanya. Doa kita Pak, yang klimaks. Bapak pernah nggak dengar ketika iblis diusir dari surga, minta apa sama Allah? Siapa tahu? Iblis minta apa? Ya Allah, panjangkan umur saya. Hah? Ya, ngapain? Saya mau hancurkan cucu-cucu Adam, anak cucu Adam. Jadi minta panjang umur itu permintaan siapa? Mau ikut-ikut iblis? Jangan Pak minta panjang umur. Mintanya Rasul ajarkan, Allahumma aslih dinil ladzi wa ismatu amri. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah sisa umurku ini selalu menambah kebaikan. Bukan panjang umur. Panjang umur tapi nggak melakukan apa-apa. Buat apa? Ya, ada orang Pak. Ada orang seusia saya ini 70 nih. Ntar Juli 71 saya. Nggak pernah ke masjid. Dia bilang, gua mah udah siap katanya tuh. Kapan udah siap? Kuburan gua udah siapin tuh.
Udah siap katanya Pak. Ke masjid nggak pernah. Sejak bujak saya di situ nggak pernah nongol di masjid. Udah siap katanya mati. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi maksud saya begini Pak. Kita itu siap oleh Allah diberikan kalau umurnya 40 tahun, ya sudah kita terima 40 tahun. Tapi 40 tahun ini penuh dengan kebaikan, selalu menambah kebaikan. Bukan umurnya nambah, tapi maksiatnya nambah. Buat apa? Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Selalu itu ya Pak ya. Umur mah jangan panjang-panjang Pak, ntar kepanjangan begini deh. Aduh pinggang. Yang doraka anak kita Pak. Ya, begitu anak kita pada sakit pinggang, anaknya, bapak gua kapan mampusnya nih, kata gua udah capek banget ngurusinya. Iya Pak ya. Doraka anak kita Pak, kasihan. Jadi umur mah nggak perlu panjang, yang penting penuh dengan kebaikan. Kalau Pak ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah hidayah buat saya dan semua yang hadir di sini. Menambah hidayah buat orang di kampung ini semuanya. Mari Pak kita sama-sama berdoa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malikul Quddus ya Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir ya Khaliqul Bari ya Ghaffar ya Qahar ya Wal Muta'ali ya Wahhab ya Razak ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mid ya Rahim ya Wadud Jadul ya Al-Karim ya Hayy ya Qayyum. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna dha'ifun faqawwina wa inna dhalim fazina wa inna faqir faqrina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah masjid ini adalah pusat hidayah di kampung ini ya Allah. Orang-orang perempuan di sekitar kami yang belum tutup aurat ya Allah, gerakan hatinya untuk menutup aurat ya Allah. Orang-orang yang sholatnya masih di rumah, gerakan hati untuk menunaikan sholat di masjid ini ya Allah. Orang-orang yang belum sholat ya Allah, gerakan hatinya untuk menunaikan sholat di masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ramaikanlah kampung ini dengan orang-orang yang penuh dengan hidayah ya Allah. Orang-orang yang baik ya Allah, singkirkan maksiat di kampung ini ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.